Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semua saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang sederhana yang Tuhan taruh untuk saya bagikan kepada saudara malam hari ini, baik melalui Zoom maupun yang sedang mengikuti di YouTube. Kemarin ada seseorang yang sempat cerita bagaimana tiba-tiba dia harus kehilangan pekerjaan, dan secara manusia sempat imannya itu goyah karena dia merasa di Australia ini kalau tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan. Selama ini pekerjaan yang dia kerjakan memang dalam tanda kutip tidak terlalu membutuhkan bahasa Inggris aktif dengan customer, dengan orang langsung. Dan tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda, tidak dikasih tahu jauh-jauh hari, langsung pimpinan memberitahu bahwa Jumat kemarin terakhir, sehingga hari ini sudah nggak perlu hadir lagi. Secara pribadi dia merasa shock juga, karena dia berpikir, saya mau kerja apa lagi karena keterbatasannya berbahasa Inggris. Sedangkan kalau apply kerjaan, itu rata-rata kita mesti harus melewati jalur interview. Sedangkan pekerjaan yang selama ini dia tekunin, itu karena teman yang menginterview adalah orang yang berbahasa Indonesia. Jadi teman dari Indonesia juga. Jadi dia tidak ada kesulitan di sana. Tapi ketika tiba-tiba dia harus kehilangan pekerjaan ini, dia kaget, dan istrinya selalu mengatakan begini loh, kenapa sih walaupun kamu tidak bisa bahasa Inggris itu, kamu tidak punya iman gitu loh. Kamu tidak punya iman bahwa Tuhan itu bisa menyediakan pekerjaan sekalipun kamu sangat-sangat terbatas untuk berbahasa Inggris. Pada waktu saya mendengar perkataan itu, saya renungkan sampai di rumah, saya mengingat satu cerita yang Tuhan itu tiba-tiba berbicara ini. Saya percaya bukan hanya teman saya yang mengalami satu ujian kemarin, tapi saya tahu juga ada beberapa jemaat yang menghubungi saya melalui DM maupun WhatsApp, bahwa mereka juga diambang pergumulan secara pekerjaan finansial. Ada mungkin yang bergumul juga karena memang kita melihat bahwa secara global banyak yang sedang mengalami masa-masa sulit, dan seperti yang saya tangkap dari awal tahun, dari tahun lalu, keadaan sulit, inflasi yang masih berkepanjangan akan berdampak terus. Tuhan mengingatkan satu cerita yang betul-betul menyentak saya, dan cerita ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya malam ini adalah Senjata Rahasia Tuhan, ya. Nah, saudara, kita selalu harus mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu kreatif. Tetapi kalau saudara membaca bagaimana kisah-kisah di Alkitab, sebetulnya ada pola yang bisa kita ikutin, ada satu pattern yang bisa kita pelajarin, sehingga kita boleh berjalan menuju ke arah kemenangan. Nah, beberapa orang termasuk Julius yang sering tanya, sering komentar nih sama saya, bahwa saya tuh tidak pernah menemukan orang yang, pokoknya CC itu yang paling banyak mengalami mujizat deh. Saya bilang sama dia, orang lain juga banyak yang mujizat, ngalamin pasti mujizat. Terus dia dengan ngotot bilang, tapi nggak sebanyak CC gitu. Dan saudara, beberapa minggu yang lalu, seorang teman komentar di Australia, seorang teman di Australia, dia tahu betul bagaimana kondisi kami di sini, yang dalam tanda kutip tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan dia itu geleng-geleng kepala, tidak mengerti, herannya luar biasa bahwa kok bisa ya, ini Ibu Ruth ini tidak kerja.
Jadi pekerjaannya setiap hari itu pengacara, saudara. Pengangguran tapi acaranya banyak, luar biasa. Acaranya banyak, yang nganter anak, jemput anak. Jadi dia tuh heran, apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi dengan orang ini? Makanya dia tuh sempat geleng-geleng kepala ketika melihat kehidupan kami. Bukan saya tidak mau kerja, Bapak Ibu, tapi setiap kali mau bekerja selalu Tuhan itu tidak mengizinkan, tetapi lebih banyak disuruh untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saya mau mengajak melihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita akan melihat satu hakim yang mungkin jarang dikhotbahkan, namanya Ehud, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudara, Alkitab menceritakan bahwa orang Israel ditekan selama 18 tahun. Itu bukan waktu yang pendek ya, 18 tahun dalam kondisi yang sulit sekali. Kita kalau dihitung sejak dari masa COVID, banyak yang berkata bahwa pokoknya sejak COVID ini masa kondisi susah mereka itu terjadi. Mungkin kalau dihitung dari COVID kita baru 3 tahun. Nah, Anda bayangkan orang Israel 18 tahun mengalami pressure. Bukan hanya dari penjajahan, tapi juga secara ekonomi semuanya kena. Nah, yang menarik, untuk membawa orang Israel mengalami kemerdekaan, setelah tertindas selama 18 tahun, ternyata Tuhan cukup memakai satu orang yang namanya Ehud. Tidak pernah orang menyangka bahwa sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi orang Israel adalah model Ehud. Kenapa saya bilang tidak pernah terpikir? Orang-orang bilang begini, enggak model gitu loh. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu enggak model. Kenapa? Saya mau tunjukkan beberapa hal yang terjadi pada Ehud ini. Ayat yang ke-15 jelas menuliskan begini, dia seorang yang kidal. Saudara, dalam perjanjian lama, orang yang kidal itu sebetulnya dianggap orang yang dalam tanda kutip cacat, ya, orang kidal. Nah, secara umum banyak kepercayaan, banyak orang yang mempercayai bahwa orang kidal itu kalah kuat secara tangan dibandingkan dengan tangan kanan. Makanya Alkitab itu sering mengatakan bahwa Tuhan memimpin kita, membawa kita, menggandeng kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Karena tangan kanan itu seringkali dianggap lebih kuat daripada tangan kidal, tangan kiri, saudara. Dan di dalam dunia militer sendiri, orang kidal itu sulit untuk naik pangkat. Jadi saya baru ngerti bahwa dalam dunia kemiliteran, mereka akan lebih memprioritaskan orang yang tidak kidal untuk naik rank, naik pangkat dalam dunia ketentaraan. Jadi orang yang kidal itu sudah dianggap kalah kuat karena kekuatan tangan dari kiri itu tidak sekuat, tidak sepowerful tangan kanan. Dan hal yang lain, kita lihat ayat yang ke-16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Berarti nggak sampai 1 hasta. Sehasta sekitar 45 cm. Nah, Anda coba bayangkan, ambil penggaris, mungkin ada penggaris di dekat saudara.
hampir 45 cm. Nah, saya kebetulan ada penggaris nih, saudara ya. Hampir 45 cm. Nah, ini sekitar 32. Kalau dihitung itu 32. Nah, Anda bayangkan pedangnya itu nggak sampai sehasta, berarti kan nggak sampai 45, bisa 40, bisa 38. Jadi intinya bukan sebuah pedang yang panjang, bukan sebuah senjata yang ideal untuk dalam sebuah pertempuran. Nah, Anda bayangkan, inilah yang terjadi bahwa Ehud ini punya satu kelemahan, yaitu tangannya kidal. Dan kedua, pedangnya juga kecil. Senjatanya juga kecil. Nah, ini yang Tuhan bukakan, yang membuat saya tersentak adalah begini. Untuk menyelamatkan orang Israel yang dalam permasalahan 18 tahun. Saya tidak tahu masalah saudara sudah berapa tahun. Tapi mungkin ada saudara yang mengalami struggle itu sudah puluhan tahun. Untuk membebaskan masalah 18 tahun. Tidak pernah disangka bahwa Tuhan cukup pakai satu orang yang namanya Ehud yang kidal. Senjatanya pas-pasan lagi. Apa yang Tuhan mau kasih lihat adalah begini. Saya mengamati dan melihat ada satu pola yang sering saya juga sampaikan kepada saudara bahwa kelemahan kita justru seringkali dipakai menjadi senjata rahasia Tuhan. Saya ulangin, saudara, kalau malam ini judulnya adalah senjata rahasia Tuhan, maka saya mau sampaikan apa senjata rahasia Tuhan. Justru kelemahan kita. Makanya Alkitab bilang, di saat aku lemah, kekuatan Tuhan menjadi semakin nyata. Tidak pernah kita menyangka bahwa kelemahan, kondisi yang lemah, justru yang dipakai Tuhan untuk membuat breakthrough. Kalau hari ini, saudara berkata begini, gue nggak punya modal, gue nggak punya koneksi, aku nggak punya keluarga yang bisa bantu. Itu kelemahan-kelemahan yang bisa kita daftarkan. Bahkan mungkin kita bisa daftarkan cukup panjang. Mungkin kita bisa katakan, kelemahan saya aku nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin kelemahan kita, aku nggak punya pengalaman. Mungkin kelemahan kita bahwa aku nggak punya special skill. Tetapi yang anehnya, Alkitab justru mengajarkan melalui cerita Ehud. Tuhan seringkali memakai kelemahan kita untuk membuka pintu terobosan. Nah, masalahnya seringkali saudara dan saya berfokus pada kelemahan itu, lalu kita menangisi keadaan. Lalu kita mengasihani diri. Padahal kelemahan itu di Alkitab seringkali menjadi senjata Tuhan. Anda ingat kisah Ishak di tanah kering, sebuah cerita favorit yang sering saya bagikan. Kondisinya lemah, tanah kering, hujan tidak ada, benih seadanya apa yang ada di tangan. Tetapi tidak pernah diduga bahwa breakthrough keuangan justru terjadi di tanah yang kering, di musim yang kering, dengan kondisi tidak ada hujan, dan tanah yang tidak mungkin ditembus. Kelemahan yang kita miliki, keterbatasan kita, seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi pembuka breakthrough. Saya mau kasih lihat satu contoh yang lain, berbicara tentang kelemahan. Kita akan melihat kitab Keluaran pasal yang keempat. Sebuah cerita lain yaitu mengenai Musa. Keluaran pasal yang keempat, kita melihat ayat yang ketiga. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Lemparkan apa, saudara? Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai dengan 2, Tuhan tanya, apa yang ada di tangan kamu? Tongkat. Jadi Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara, kalau kita melihat tongkat Musa nih,
Saya percaya pasti kita menganggap itu tongkat sakti. Kenapa enggak? Berapa banyak kesaktian yang sudah didemonstrasikan dengan tongkat? Kita tahu di Keluaran pasal 7, dengan tongkat yang sama, Musa memukul sungai Nil, sehingga air sungai Nil dirubah menjadi darah. Wah, ini tongkat sakti, Bapak Ibu. Di dalam Keluaran, pasal yang ke-14, sebuah cerita yang sudah kita hafal, dengan tongkat yang sama yang diangkat oleh Musa. Musa kemudian membelah laut yang begitu besar dan memimpin 2,5 juta orang Israel berjalan menyeberang di tengah-tengahnya di tanah yang kering. Anda lihat, tongkat ini punya sejarah yang cukup banyak. Bagaimana dia sudah mendemonstrasikan banyak mujizat-mujizat besar. Tongkat. Itu yang kita lihat. Tapi pernahkah saudara berpikir posisi Musa ketika melihat tongkat, apa yang dilihat oleh Musa sebetulnya? Ketika Musa melihat tongkat ini, menurut saya, kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita melihat tongkat ini, yang kita lihat mujizat, yang kita lihat keajaiban besar. Tapi bagi Musa, ketika dia melihat tongkat ini, yang dia lihat adalah kegagalan. Yang dia lihat adalah luka. Kenapa bisa begitu? Anda perhatikan. Musa pakai tongkat itu untuk apa? Lihat, Musa pakai tongkat itu untuk apa? Kita lihat Keluaran pasal 3. Adapun Musa, ia biasa, pasal 3 ayat 1, mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Pakai tongkat. Jadi tongkat itu buat Musa, itu menggambarkan dia punya kegagalan. Tadinya Musa itu bawa pedang, saudara. Musa seorang pangeran. Musa seorang kesatria. Ketika Musa itu bawa tongkat, sebetulnya tongkat itu mengingatkan Musa tentang kegagalannya dia. Setiap kali dia melihat tongkat itu, saya membayangkan dalam hati Musa, dia kan berkata begini, aku dulu itu tentara, aku tuh dulu pangeran. Kok nasibku ngenes seperti ini ya? Kok aku jadi tukang gembala? Kok aku jadi penggembala kambing domba? Nah, bayangkan kalau misalnya nih, Anda bayangkan, kalau seorang Musa, kalau diaplikasikan zaman sekarang nih, misalnya ya, kalau zaman dulu, sebelumnya Musa itu bawanya pedang, bawanya senjata, orang hebat, bawanya mungkin buku cek, bawanya ATM, kayak gitu ya saudara. Tahu-tahu gara-gara sebuah kejadian, Musa nggak bawa buku cek, nggak bawa bolpen untuk nulis cek, nggak bawa kartu ATM, nggak bawa kredit card, nggak bawa mobil mewah, yang dibawa tongkat sapu. Karena dia turun drastis dari jabatan pangeran, lalu kemudian turun drastis menjadi loh, bawa tongkat sapu, bersih-bersih rumah, bersih kandang, kan gitu tuh saudara. Nah, buat kita melihat ceritanya bahwa tongkat ini sakti, sapu ajaib kalau boleh saya bilang gitu ya. Tapi bagi Musa, setiap kali dia lihat tongkat itu, dia ngenes loh. Oh, nasibku kayak gini sekarang. Aku dulu hidup dalam kemewahan. Aku hidup dalam penghormatan. Tapi sekarang aku bawanya tongkat. Aku bawanya cuman gembalain domba. Setiap kali melihat tongkat itu, Musa ingat kegagalannya. Bagaimana ketika dia membela orang-orang Israel. Lalu kemudian gara-gara itulah dia melarikan diri. Tongkat itu mengingatkan Musa akan kegagalannya. Betul ya saudara? Tongkat itu mengingatkan dia. Story cerita lama bagaimana dia sampai berakhir sebagai penggembala. Mengingatkan kegagalannya, mengingatkan kelemahannya, mengingatkan kesalahan.
yang sudah dia buat. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Kelemahan dipakai Tuhan menjadi senjata rahasia. Salah satu bentuk kelemahan adalah kita selalu terikat dengan masa lalu. Kesalahan yang kita buat di masa lalu. Saya tahu berapa banyak orang yang buat keputusan salah, sehingga akibatnya membuat banyak persoalan terjadi sampai hari ini, akibatnya nggak selesai-selesai. Mungkin mengambil keputusan investasi yang salah. Mungkin ngambil keputusan mempercayai orang yang salah. Dan yang terjadi, kita selalu ngelihat tongkat itu menangisi keadaan. Tapi saya mau kasih kabar baik buat saudara. Tuhan bahkan bisa pakai dari kesalahan yang kita buat itu untuk mendatangkan breakthrough. Bukan berarti kita bikin kesalahan dengan sengaja, tapi saya mau mengajak saudara melihat dari pandangan yang lain, dari perspektif yang lain, bahwa kita okelah salah ngambil keputusan. Kita okelah mengambil tindakan yang salah, yang berakhir sampai hari ini mungkin ada banyak kondisi-kondisi sulit yang harus saudara hadapi. Saudara harus gali lubang, tutup lubang. Saudara harus ngirit kayak susahnya kayak apa. Tapi saya mau membangkitkan semangat saudara semua malam hari ini bahwa kalau Musa terus melihat tongkat itu, padahal tongkat itu, tongkat yang sama yang mengingatkan Musa akan dia punya kesalahan. Tongkat yang sama dipakai Tuhan untuk membuat banyak mujizat. Amin, saudara. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan ketika berhadapan sama tongkat itu, di ayat yang ketiga dari pasal 4, Keluaran 4 ayat 3, Tuhan bilang begini, lemparkan itu ke tanah, lalu jadi ular. Anda lihat apa yang terjadi. Musa lari ketakutan. Makanya di ayat 1 dari pasal 4, Musa selalu bilang begini ketika Tuhan bilang, Musa, kamu tak utus datang ke hadapan Firaun. Dalam bahasa Inggris, Musa selalu berkelit begini, what if? Nanti gimana Tuhan kalau aku ditolak? Nanti gimana Tuhan kalau Firaun marah terus aku dibunuh? Nanti gimana kalau Firaun tidak percaya aku ini siapa? Perhatikan, Tuhan mau Musa berhadapan dengan dia punya kegagalan. Tuhan mau Musa itu menghadapi. Tongkat itu pertama kali berubah menjadi ular, lalu Musa ketakutan dan lari. Tuhan mau Musa berhadapan. Oke Tuhan, di masa lalu aku memang udah salah bikin keputusan. Aku salah Tuhan. Oke Tuhan, memang aku emosional dan aku melakukan kecerobohan. Tuhan tidak mau kita lari dari kita punya kesalahan dan kegagalan. Tuhan mau kita hadapi dengan jujur. Tapi Anda jangan menyerah. Karena dari sebuah kesalahan pun, Tuhan bisa membuat itu menjadi breakthrough. Saudara, ada sesuatu yang lucu terjadi pada waktu kami istilahnya mengisi form untuk mengurus permanen resident. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di form itu yang secara pribadi saya tuh enggak ngerti maksudnya. Karena bahasa legal, bahasa hukum. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya honestly enggak ngerti apa maksudnya. Dan ada satu pertanyaan yang betul-betul saya berusaha untuk mencari jawabannya. Saya tidak mengerti tetap apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Jawabannya cuma sederhana, antara yes or no. Cuman gitu aja kan? Jawabannya cuma pilihannya yes atau no. Masalahnya, saya bagaimana bisa menjawab yes atau no kalau saya tidak ngerti apa yang dia tanyakan. Tapi karena saya berusaha untuk cari tahu, saya tetap tidak menemukan. Akhirnya saya tuh menjawab
Salah, saudara. Saya tuh menjawabnya yes. Harusnya no. Kenapa? Karena kalau saya menjawab yes, ternyata saya harus memberikan bukti bahwa jawaban saya itu memang yes. Jadi, padahal saya tidak ada buktinya. Jadi harusnya itu jawabannya no. Tapi justru jawaban saya itu salah. Gara-gara jawaban saya yes itulah. Akhirnya kita di granted permanent resident. Seandainya jawabnya no, saya malah tidak dapat. Jadi ceritanya saya sampai pada waktu tahu itu, saya sampai kayak orang langsung kaku, tidak bisa ngomong. Lemes karena apa? Gawat lu. Jadi jawabannya kita tuh salah. Iya salah. Tapi justru karena kita harus salah, makanya jadi yes, kan gitu. Jadi dapat blessing-nya. Saya belajar dari pengalaman kecil seperti itu bahwa tidak pernah kita sangka bahwa sesuatu yang salah bisa Tuhan rubah menjadi breakthrough. Jangan terus teringat bahwa oke, saya sudah ngambil keputusan yang salah. Saya sudah salah melangkah. Saudara jangan terus teringat dengan apa yang terjadi di masa lalu. Oke, kita bikin kesalahan, tapi apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka Yesaya 49. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya pasal yang ke-49. Kita akan melihat ayat yang keempat. Perhatikan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Sampai di sana. Bukankah ini yang banyak dari saudara dan saya alamin bahwa Daisa, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini tidak ada skill. Aku ini tidak ada modal. Dan aku ini sudah coba, tidak bisa. Sulit. Ini yang terjadi pada kita. Ini yang juga terjadi pada Musa. Nggak bisa Tuhan, boro-boro pakai tongkat. Dulu pakai pedang aja aku ditolak. Apalagi datang ke Firaun pemimpin tertinggi bawa tongkat. Bercanda Tuhan, guyonan, nggak mungkin. Ini yang kita sering katakan bahwa nggak bisa. Kondisinya sekarang tuh sulit. Saya percaya khotbah saya malam ini juga akan didengarkan oleh seseorang yang dia sempat sharing di DM. Dia bilang begini, gimana C, saya bisa dapat closingan? Dia seorang broker, dia seorang agen properti. Dia bilang begini, semua orang pada jual propertinya. Sekarang kalau semua pada jual, yang jadi pembelinya siapa? Dia bilang begitu. Barangnya dapat banyak. Tapi pembelinya, yang beli barang ini loh enggak ada. Terus gimana? Ya kan, barangnya banyak tapi pembelinya enggak ada. Enggak bisa. Aku sudah coba, sulit. Semua orang pada jual, bukan beli. Semua orang pada kepengen propertinya dijual. Bukankah ini yang terjadi pada ayat 4? Bukankah ini yang terjadi pada perkataan Musa? Nggak bisa. Gimana mau percaya Firaun sama saya? Aku ini siapa? Dia selalu teringat kegagalannya. Dia selalu teringat dengan ketidakmampuannya. Dia selalu teringat dengan penolakan yang pernah dia alami. Saudara mungkin juga pernah mengalami penolakan, nggak bisa, C. Saya sudah ditolak berkali-kali. Nggak ada yang mau ngambil orderan dari saya. Semua orang pada butuh duit, jadi orderan sangat sepi sekali. Kita selalu pakai alasan itu. Nah, tapi malam ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Tuhan itu mau ngomong sama Musa itu begini, apa yang sebetulnya dilakukan Musa pada waktu di Mesir bukan sesuatu yang salah loh.
Musa melakukan hal yang benar, yaitu membela orang Israel. Betul ya? Itu benar. Musa tidak melakukan hal yang salah. Tapi Musa melakukannya dengan cara yang salah. Musa melakukannya dengan cara yang salah. Musa melakukan hal yang benar, tapi dengan cara yang salah. Nah, mungkin saudara juga sudah berusaha melakukan yang benar, tapi caranya salah. Cara gimana yang salah maksudnya, Bu Ruth? Saya mau mengajak lihat kembali Yesaya 49 ayat yang keempat, kalimat yang terakhir. Jangan berhenti sampai di kalimat A, 4A. Mari kita lanjutkan. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Perhatikan ayat 3. Tuhan ingatkan ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi Tuhan didebat. Percuma Tuhan, percuma. Tapi untung tidak berhenti sampai di sana. Hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Apa maksudnya dari pengertian ayat ini? Saya bilang tadi, mungkin apa yang kita sudah lakukan, betul. Kita berusaha untuk tawarin barang kita. Mungkin apa yang kita lakukan itu betul. Kita sudah berusaha apply pekerjaan. Mungkin apa yang kita lakukan sudah benar. Kita berusaha untuk dapetin modal, tapi mungkin kita nggak sampai ke utang. Mungkin kita udah melakukan sesuatu yang benar, tapi mungkin caranya nggak pas. Bukan cara yang salah, tapi caranya nggak pas. Caranya nggak pas gimana? Ini yang Tuhan singkapkan di ayat ketiga. Engkau adalah hambaku. Saudara, yang salah adalah begini. Dulu Musa melakukannya dengan kekuatannya dan tanpa Tuhan. Dulu Musa melakukan hal yang benar, tapi bukan bersama dengan Tuhan. Di Keluaran, Musa mulai melakukan hal yang benar, tapi bersama dengan Tuhan. Musa menghadap Firaun dengan keterbatasannya yang gagap bicaranya, tapi berjalan di dalam bersama dengan Tuhan. Tuhan menyatakan keagungannya. Maksudnya gimana? Berjalan dengan Tuhan. Tuhan mau kita hadapi, kita punya keterbatasan. Tuhan mau kita jujur mengakui bahwa kita terbatas. Kita tidak punya modal. Kita tidak bisa apa-apa. Tuhan mau kita menyadari itu. Tetapi satu hal yang Tuhan mau kita juga sadari. Aku hamba. Kalau kita anaknya, ada sesuatu yang akan beda terjadi. Jadi maksudnya di mana? Perbedaannya adalah di sini, Bapak Ibu. Di paradigma kita. Di sini. Setiap kali kita berkata, ndak bisa. Setiap kali kita berkata, sulit. Setiap kali kita berkata, semua padan jual properti, nggak ada yang mau beli. Setiap kali kita berkata seperti itu, kita berarti sedang menghadapi sebuah masalah pakai ukuran kemampuan kita. Kita pakai ukuran kemampuan manusia. Padahal yang harus kita lakukan pada waktu kita menghadapi masalah, kita pakai ukuran kemampuan Tuhan dan posisi kita di dalam Tuhan. Kita adalah hambanya, kita anaknya. Saya ngomong sama teman saya kemarin yang kehilangan pekerjaan. Dia bilang, sulit untuk interview karena tidak bisa bahasa Inggris. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang dalam arti yang lebih enak. Karena apa? Keterbatasan bahasa Inggris. Iya, sulit. Memang. Karena kau dan saya pakai ukuran kita. Memang sulit. Tapi satu yang kita lupa, kita anaknya. Kita hambanya.
Dan Tuhan berkata, Tuhan bisa buka jalan di saat nggak ada jalan. Tuhan bisa membuka jalan ketika Ishak menabur di tanah kering. Jelas-jelas nggak ada hujan. Jelas-jelas tanahnya nggak mendukung. Semua sudah komplit, nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Secara manusia dilihat dari manapun nggak mungkin. Itu benar kalau pakai ukuran manusia. Tapi kembali, Yesaya 49. Engkau adalah hambaku. Saudara, kalau kita berkata begini, aku anaknya. Oke, orang cari kerja susah. Ketika kita mulai melihat tongkat itu, Musa berkata begini. Bayangkan Musa ngomong gini. Ya memang aku dulu gagal. Sehingga nasibku akhirnya seperti ini. Aku jadi pembawa tongkat sekarang. Bukan pembawa kepemimpinan, bukan pembawa pedang, tapi bawa tongkat. Tapi Musa berkata, kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa sekarang, Musa bisa berkata begini, tapi Tuhan, dengan kelemahanku ini, dengan apa yang aku tidak mampu ini, dengan apapun yang terbatas padaku, aku akan jalan dengan Engkau. Karena Engkau yang mengatakannya, aku hambamu. Dan terjadilah mujizat. Amin, saudara. Saya mau ajak Anda lihat Mazmur 16. Beberapa waktu yang lalu, saya sampai belum sempat menyampaikan ini di dalam doa pagi, Mazmur pasal 16. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Coba Bapak Ibu lihat, Mazmur 16, ayat 5 sampai dengan ayat 6. Perhatikan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saya tuh mikir gini, apa maksudnya Tuhan tuh jadi warisan? Sederhana sebetulnya. Salah satu warisan tuh berarti modal, betul nggak? Lu punya warisan nggak untuk bikin bisnis? Kita bicara tentang modal. Mungkin kita bilang begini, gua nggak punya modal. Tapi cuman Tuhan modal gua. Tuhan bilang begini, kalau Tuhan itu menjadi modal kita, bukan tabungan saudara, bukan pengalaman saudara, bukan ketidakmampuan saudara dalam berbahasa Inggris, bukan mungkin saudara tidak punya skill khusus, saudara tidak punya modal itu, tapi saudara punya satu modal, yaitu saudara percaya banget sama Tuhan yang ada di dalam saudara. Saudara percaya banget bahwa saudara disayang sama Tuhan, saudara percaya banget saudara ini anaknya, saudara percaya banget bahwa Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kau dan membiarkan kau. Alkitab menuliskan begini, Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Lihat, jadi ketika modal kita itu dengan Tuhan, percaya enggak bahwa bagian itu akan dibikin Tuhan jatuh ke kita. Biarpun kita itu gak masuk akal. Ayat yang ke-6, ini amazing. Tali pengukur jatuh bagiku. Nah, saudara, jadi zaman dulu kalau mengukur apa misalnya ini tanah miliknya siapa dengan katakan dengan tali pengukur. Nah, tali pengukur ini, wah, ini punyamu tuh ukurannya sekitar misalnya 10 meter. Wah, ini kamu dari sini sampai sini. Misalnya gitu. Nah, waduh pas apes kamu dari sini sampai sini pas kamu dapat semak-semak belukar misalnya gitu. Tapi ini yang Tuhan kasih pengertian. Tali pengukur itu selalu always tidak pernah never jatuh di tempat yang bagus. Loh, hauje ini Bapak Ibu. Jatuh di tempat yang bagus. Buat siapa? Buat kita. Bisa nangkep. Nah, ini yang dinamakan hoki kan? Ini yang dinamakan favor. Jadi istilahnya tali pengukur itu kan untuk menentukan bagian yang jatuh ke kita, untuk menentukan rezeki kita, untuk menentukan portion kita.
Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai modal kita, andalan kita satu-satunya, maka Anda akan melihat tali pengukur itu selalu jatuh di porsi yang bagus-bagus buat kita. Amin, saudara. Artinya, walaupun tempat itu kering, tapi karena Tuhan yang jadi modal, heran, yang jatuh buat kita itu yang bagus-bagus. Nanti ujungnya itu yang bagus-bagus, ujungnya itu yang diberkati, ujungnya itu yang permai. Ini yang dimaksudkan dari Mazmur pasal 16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara, yang saya mau ingatkan malam hari ini, jangan terus melihat kepada kelemahan dan keterbatasan, bahkan pada kesalahan-kesalahan yang saudara pernah buat di masa lalu. Bangkit dan perlengkapi pikiran saudara dengan pemikiran yang benar. Engkau anaknya. Amin. Engkau anaknya. Engkau anaknya. Engkau hambanya. Itu sebabnya Tuhan bilang, engkau hambaku. Makanya aku mau menyatakan keagunganku melalui kamu. Karena saudara dan saya anaknya, Tuhan mau banget memang untuk menyatakan kemuliaannya dan keagungannya melalui kita. Jangan terus melihat kepada tongkat dan menangisi. Lalu berkata, kenapa nasib saya seperti ini, sampai kapan? Saudara, engkau lupa statusmu, engkau lupa posisimu. Bahwa kalau yang menjadi warisanmu itu Tuhan, bahwa engkau akan selalu tiba di bagian-bagian yang bagus. Artinya, engkau tidak planning, tiba-tiba engkau ketemu orang yang orang ini sudah tidak mungkin bantu kamu. Engkau akan ketemu orang yang secara manusia gak mungkin orang ini bakalan beli. Gak mungkin, karena mungkin pelitnya maha dahsyat. Karena mungkin orang ini jahatnya minta ampun. Gak mungkin sudah jadi customer yang pemurah, gak mungkin. Tapi Anda lihat, Tuhan justru pakai yang gak mungkin itu untuk jadi breakthrough. Jangan merendahkan, meremehkan orang yang bahkan saudara pikir paling pelit di seluruh dunia, paling jahat di seluruh dunia, paling enggak punya kemurahan hati di seluruh dunia. Tuhan bisa pakai untuk menjadi senjata rahasia. Itu maksudnya. Tuhan memenangkan orang Israel. Kalau Anda baca kembali di kitab Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, saudara akan temukan cuma dari satu orang yang namanya Ehud, yang kidal ini. Ternyata orang Israel dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 30. Orang Israel mendapatkan keamanan selama 80 tahun. Nah, Anda tidak akan pernah tahu. Orangnya tidak modeling, udah kidal, terus senjata pedangnya juga kecil, tapi ternyata malah bisa membawa keamanan buat orang Israel selama 80 tahun. Nggak akan pernah tahu. Anda nggak akan pernah tahu bahwa orang yang Anda pikir paling nggak memenuhi syarat untuk dipakai menjadi pertolongan, justru bisa dipakai Tuhan, membawa berkat dan pertolongan buat saudara, bahkan pertolongannya jauh lebih permanen dan lebih bangka panjang daripada orang-orang yang selama ini Anda harapkan. Jadi Anda jangan batas ini gitu. Ini yang Tuhan ingatkan malam hari ini, bahwa kelemahan kita, keterbatasan kita, bahkan tongkat kesalahan, tongkat kegagalan, masa lalu kita yang buruk, seringkali bisa dipakai Tuhan untuk menjadi turning point. Bedanya di mana? Lakukan bersama dengan Tuhan. Bagaimana melakukan bersama dengan Tuhan?
Ceritanya kan Musa ini melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan dulu. Membebaskan orang Israel. Bela orang Israel kan? Sama. Cuman dulu dia jalan sendiri. Malah pakai pedang. Malah gak menang. Malah ditolak. Malah diolok-olok sama orang Israel. Tapi ketika Musa cuman modal tongkat, bicaranya gagap, nggak punya senjata, nggak punya modal apa-apa. Tapi Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Pergilah. Tuhan bersama dengan Musa. Dan Anda lihat, malah terjadi pembebasan orang Israel dalam skala jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Musa sebelumnya. Jadi intinya, saya berdoa malam hari ini, bangkitkan iman saudara. Jangan terus melihat kegagalan kamu. Jangan terus melihat kelemahan. Jangan terus melihat tanah yang kering. Jangan terus melihat kok gini ya, semua pada jual, tidak ada yang beli. Anda lupa, Anda anaknya. Engkau lupa, engkau milik kepunyaannya. Saudara dan saya hamba-hambanya. Dan Tuhan katakan, melalui engkau, aku mau menyatakan. Amin. Bisakah kita belajar berkata, Tuhan, memang apa yang aku lakukan sia-sia. Aku nggak bisa, aku terbatas. Tapi Yesaya 49 berkata begini di ayat yang keempat B. Tetapi upahku ada pada Tuhan. Ini orang yang punya iman. Ini orang yang berkata begini, Tuhan memang aku nggak bisa. Aku nggak punya modal. Secara A sampai Z dilihat dari ujung manapun. Nggak ada jalan. Tapi Tuhan, aku anak. Dan aku tahu upahku ada pada Allah. Hakku. Hakku. Apa yang menjadi hak saudara? Hakku. Hak untuk melihat breakthrough. Hak untuk melihat kelepasan dari dalam financial. Hakku terjamin pada Tuhan. Hakku dijamin sama Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai warisan saudara. Modal yang kau andalkan. Bukan mengandalkan kekuatanmu berbicara. Bukan mengandalkan kemampuan. Tetapi Tuhan yang menjadi warisanmu. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba telah menyampaikan kerinduan hatimu. Bahwa Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah menyerah. Sekalipun kami belum melihat pertolongan. Tapi kami mau berkata, hakku dijamin sama Tuhan. Apa yang menjadi hak kita, saudara? Semua yang sudah Yesus menangkan di atas kayu salib. Itulah yang Tuhan kasih buat saudara. Itu portion, itu bagian yang menjadi milik kita. Tuhan, aku berdoa malam hari ini bahwa anak-anak-Mu semua akan semakin dikuatkan. Aku berdoa buat yang namanya grace, Tuhan. Aku tidak tahu siapapun itu, baik yang di YouTube maupun yang ada di Zoom. Aku berdoa buat yang namanya grace. Tuhan akan membela hakmu. Apa yang menjadi hakmu, yang diambil daripadamu, Tuhan akan bela dan Tuhan akan kembalikan kepadamu. Perlakuan yang tidak adil yang kau alami, perlakuan yang tidak fair yang kau harus alami, Tuhan berkata, hakmu aku jamin. Tuhan yang akan membela dengan cara yang luar biasa. Tuhan yang akan membela. Ini waktunya buat yang namanya Utami. Ini waktunya engkau boleh berdiri dengan tegak. Seperti Ishak di tanah kering. Hujan boleh tidak ada. Tanah kering boleh tidak menunjang. Tapi engkau bisa berkata, my portion yang aku punya adalah Tuhan. Aku punya Tuhan.
Aku tidak punya kemampuan lagi untuk berjualan. Aku tidak punya kemampuan lagi untuk membuat lagu. Aku tidak punya lagi koneksi untuk bisa aku tawari. Aku tidak punya lagi. Tapi aku berkata, Tuhan, Engkaulah kepunyaanku. Engkaulah milikku. Engkau tidak dibatasi oleh satu jalan. Satu jalan tertutup, engkau bisa memberikan berkat dari jalan apapun, bahkan yang tidak terfikir dalam pikiran hambamu. Aku percaya Tuhan bahwa engkau tidak dibatasi oleh jalan apapun, sebab engkaulah jalan bagiku. Tuhan katakan buat kamu Julius, tangkap dengan iman percaya. Engkau akan melihat percepatan. Engkau akan melihat percepatan. Sebelum tahun ini selesai, Julius, Tuhan cuma taruh Yesaya 22 ayat 22. Aku membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Bangkitkan imanmu, bangkitkan kekuatanmu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa engkau pilihannya, engkau hambanya, engkau anaknya. Tuhan berkata untuk Amanda, Tuhan juga akan menyentuh area tabungan dari suamimu. Aku melihat rekening dari suamimu, dari pekerjaan yang dikerjakan oleh suamimu. Aku melihat sebuah sentuhan ajaib dari Tuhan. Tuhan berkata begini, apa yang hilang, aku akan balikkan kembali, nak. Mungkin engkau berkata, seandainya ada pekerjaan yang dulu, yang begini, suamimu juga berkata demikian, tapi Tuhan katakan begini, jangan lagi memandang tongkat itu seperti masa lalu, kejayaan di masa lalu, seandainya dapat pekerjaan seperti begini-begini, Tuhan katakan bahkan apa yang akan datang kepadamu dan suamimu akan lebih besar daripada apa yang sebelumnya pernah kau terima di New Zealand. Apa yang akan datang kepada suamimu akan lebih besar dari apa yang sebelumnya pernah kami terima. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sendiri yang menjadi jalan bagi engkau. Tuhan sendiri yang menjadi pertolongan bagi engkau. Dan Tuhan katakan buat kamu David Wibowo, Tuhan akan memberikan second happiness kepadamu. Kebahagiaan kedua. Jangan terus terintimidasi dengan kesalahan di masa lalu. Jangan terus terintimidasi dengan kegagalan yang di belakang. Okelah kamu memang pernah mengalami kegagalan dan kesalahan. Tapi Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan masih akan menyediakan kejutan yang mendatangkan kebahagiaan bagi engkau. Tuhan akan mendatangkan kejutan yang membahagiakan. Kejutan yang lain yang Tuhan akan nyatakan adalah lewat anak-anakmu. Engkau akan melihat mereka akan menjadi anak-anak yang tangguh dan kuat. Mereka berjalan melewati luka. Mereka berjalan melewati dapur perapian. Engkau khawatir akan mereka. Tetapi Tuhan berkata, tanganku lebih besar untuk menggenggam dan memegang mereka. Sekalipun mereka sempat jatuh, tapi aku akan menggandeng, mengangkat, menjagai, memberikan perisai di sekeliling mereka. Demikian kata Tuhan. Anakmu yang laki-laki, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Dia sungguh akan menjadi seseorang yang sangat menjadi banyak berkat buat banyak orang. Sebaliknya anakmu yang perempuan, dia akan menjadi seorang wanita yang kreatif. Dia akan menjadi seorang yang punya dengan banyak ide. Dan ketahuilah, semua akan terjadi kepada mereka karena buah ketekunanmu, kesetiaanmu dengan Tuhan. Tetaplah lepaskan berkat untuk mereka. Sebab apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan sediakan buat mereka jauh melebihi daripada apa yang kamu pikirkan dan jauh melebihi daripada apa yang kamu bayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk yang bernama Yosua, saya nggak tahu siapapun itu. Tuhan katakan, aku akan membawa kamu ke tempat yang baru seperti Yosua. Dan Tuhan bilang ada tembok Yeriko yang begitu tebal, kamu berusaha untuk merobohkannya, tetapi begitu sulit sampai tanganmu lelah. Dan engkau berkata, apakah masih ada harapan buat saya? Tetapi aku melihat ada sebuah tangan ajaib, tembok Yeriko tiba-tiba runtuh, tiba-tiba roboh dalam sekejap dengan kemudahan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, aku nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan buat teman-temanku ini, tapi aku percaya Engkau memegang hidup mereka.
mereka. Dan aku percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Kau kasih. Dan kami percaya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita sama-sama mengangkat tangan mengucap syukur. Hamba memintakan berkat-Mu Bapak. Terima kasih untuk malam ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan, yang menghidupkan. Bapak, biarlah kami berjalan seperti Musa, berjalan dengan Tuhan. Biarpun kami punya keterbatasan seperti Ehud dengan tangan yang kidal, kami tidak terlalu kuat, tetapi Tuhan, kami percaya bukan karena apa yang kami punya, tetapi siapa yang berjalan bersama dengan kami itu yang menentukan. Biarlah berkat yang terajaib, berkat yang sempurna, kekuatan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas kami semua, mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah percaya, sudah terima, sama-sama kita katakan, Amin.